Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jam'in. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga malam hari ini kita bisa melakukan presentasi Zoom hari ini, yaitu dalam tugas mata kuliah umum pengantar kewirausahaan yang berupa presentasi bisnis plan kelompok 3. Hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi bisnis plan, yaitu dengan usahanya membuat tempat pensil emoji dari botol bekas. Tanpa memperpanjang muka 5, marilah kita langsung ke pemaparan materinya. Yang pertama, materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rasmila Wela. Kepada Rasmila Wela dipersilakan untuk pemaparan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmila Wela dengan NIM 210460078 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, akan memaparkan materi bisnis plan kami tentang emoji bekas dan kotak pensil bekas dari botol bekas. Yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang dari bisnis plan kami adalah setelah memperhatikan semakin banyaknya barang bekas dan limbah sampah yang menumpuk dan juga mencemari lingkungan dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada, maka kami memikirkan sebuah usaha yang bisa menjadi usaha yang menjanjikan di samping memanfaatkan barang bekas. Usaha yang bisa dimanfaatkan saat ini sangat sederhana, adalah dengan usaha kerajinan membuat tempat pensil emoji dari botol bekas. Lanjut, Viola. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari usaha kami. Yang pertama adalah visi. Visi dari bisnis plan kami adalah menciptakan usaha yang tidak hanya mencari untung tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Adapun misi dari bisnis plan kami yaitunya terus melakukan inovasi dan pemanfaatan barang bekas serta menjaga kualitas dan harga yang terjangkau dalam melakukan usaha tersebut. Adapun tujuan usaha kami yaitu untuk menjadikan usaha barang bekas ini menjadi lebih dikenal dan juga berkembang sehingga banyak pemanfaatan barang bekas lainnya. Selain itu juga bertujuan untuk menjadikan usaha ini menjadi bisnis yang menjanjikan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan juga untuk mempertajam jiwa kewirausahaan dalam melakukan usaha. Yang selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Yang pertama adalah bidang usaha. Usaha yang akan dibuat termasuk pada bidang kerajinan. Jenis produk yaitu dari bahan limbah yaitu botol dan karton. Kegunaan yaitu sebagai tempat menyimpan alat tulis. Serta keunggulan dari usaha kami ini adalah simpel dan memiliki banyak tempat penyimpanan. Keunikan dari usaha kami yaitu terbuat dari bahan yang sederhana namun berfungsi. Inovasi produk yaitu mempermudah untuk mencari di mana keberadaan alat tulis. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Lokasi yang direncanakan dengan tempat memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, lokasi berada di pinggir jalan dan banyak dilewati pejalan kaki. Lokasi dekat dengan sekolah dan tempat belajar. Lokasi dekat dengan pemukiman penduduk seperti rumah kos. Yang terakhir yaitu lokasi juga akan ditetapkan tempat produksi sehingga penjualan akan dilakukan sistem online. Yaitu seperti pada pagi sampai sore. Jika pemesanan online, waktu pemesanan tidak terbatas dan akan dikirim pagi. Dampak dari usaha terhadap lingkungan yaitu
diberikan tidak terlalu banyak, lebih banyak memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena bahan utama produk diambil dari daur ulang, memberikan dampak yang baik untuk lingkungan karena membantu mengurangi pencemaran limbah plastik. Risiko dari bisnis dan pengelolaannya, yaitu risiko dalam usaha ini adalah risiko pemasaran, di mana pada saat ini telah banyak persaingan dari bahan yang digunakan. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya kepada Rasmila Wela. Selanjutnya pemaparan materi dari bab 3 sampai bab 4 yang akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Almaidah. Kepada Almaidah, persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidah dengan NIM 2104614 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan materi tentang rencana pemasaran. Poin yang pertama yaitu A, target konsumen. Target konsumen atau target pasar merupakan sekelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis ini untuk melakukan pendekatannya dengan tujuan agar kelompok konsumen tersebut membeli produk ini atau jasa yang ditawarkan. Target pemasaran ditentukan berdasarkan frekuensi dan produk tersebut agar pemasarannya menjadi tepat. Jika pemasaran tepat, maka tingkat penjualan akan ikut meningkat dan hasilnya pun kesuksesannya bisnis pun dapat diraih. Contoh target konsumen yang kami gunakan untuk bisnis kami adalah yaitu kotak pensil emoji dari botol bekas. Produk penjualannya, kotak pensil emoji dari botol bekas ini dijual via online. Target lokasi yaitu di toko buku, toko fotokopi, pasar maupun sekolah. Target demografi semua kalangan anak sekolah. Beberapa tips yang kami gunakan untuk memilih target konsumen ini yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui konsumen yang akan dituju, memahami kebutuhan konsumen, menganalisis dan menilai target di pemasaran. Selanjutnya yaitu menentukan strategi pemasaran, mengevaluasi apa keinginan konsumen. Kita masuk pemaparan materi poin yang kedua yaitu B, situasi persaingan. Yang mana dalam berusaha kita sangat diperlukan untuk menganalisis dari suatu persaingan tersebut, yang mana ini menjadikan langkah utama dalam merancang strategi baru atau mengaji strategi yang sudah ada. Analisis ini dilakukan setelah strategi yang diimplementasikan untuk menentukan perubahan strategi yang diperlukan tersebut. Selanjutnya yaitu situasi persaingan produk kami dengan produk lainnya atau produk pasar dapat dilihat nantinya dalam bentuk persaingan umum, yang mana perusahaan dapat memandang produk kami kecil atau belum luas sebagian perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumsi rupiah yang sama. Namun, dalam hal ini tidak akan kami biarkan karena kami juga menghasilkan produk yang sangat bagus dan banyak dibutuhkan oleh kalangan pelajar. Selanjutnya. Poin yang ketiga yaitu C, yang mana jumlah dan harga produknya. Untuk jumlah produk yang dapat ditentukan secara pastinya jumlahnya sedikit. Gambarannya yaitu yang mana nantinya kami akan membuat atau menghasilkan produk tersebut berdasarkan kebutuhan pasar. Dan untuk harga dari produk ini kami sangat terjangkau, yang mana produk kami yang sasaran utamanya adalah pelajar, dan di sini kami memberikan harga yang sangat bersahabat dengan saku pelajar dengan kualitas barang yang sangat bagus juga. Kita masuk kepada rencana promosi yang kami gunakan, yaitu yang pertama yaitu bahan baku.
Untuk bahan baku dari produk ini kami hasilkan diantaranya yaitu yang pertama yaitu botol plastik, yang kedua yaitu kain flanel, yang ketiga karton, tinta timbul, tali warna, lem dan plastik kaca. Alat dan teknologinya yaitu untuk alat dan teknologinya yaitu seperti gunting, tempat lem tembak atau globus untuk mampu membuat produksi sendiri yang akan kami pasarkan, yang mana pembuatan tidak begitu sulit. Yes, langkah-langkahnya yaitu seperti potong kardus berbentuk lingkaran, lalu lapisi kain tersebut dengan kain flanel. Seterusnya potong botol plastik bekas menjadi beberapa ukuran, lalu lapisi botol bekas yang sudah dipotong dengan kain flanel. Selanjutnya yaitu satukan dan susun kardus dengan plastik tersebut. Lalu bentuk emoji dengan kain flanel sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu tempat pensil siap digunakan. Selanjutnya yaitu kapasitas produk. Untuk kapasitas produk dari kami yaitu dari bahan baku, satu bahan baku tersebut mampu menghasilkan 2 produk. Namun untuk kapasitas produk penjualan, kelompok kami akan melihat terlebih dahulu seberapa banyaknya kebutuhan pasar. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya dari rekan saya Almaida. Selanjutnya pemaparan materi ketiga yang akan dibacakan oleh rekan saya yang lainnya itu Aulia Cahyaningrum yang akan dijelaskan selanjutnya. Kepada Aulia Cahyaningrum dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan bab 5 yaitu rencana manajemen. Nah, yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha yang akan kami jalankan merupakan home industry yang berskala kecil yang penjualan produknya face to face dan juga menggunakan sosial media. Adapun struktur organisasinya yang menempati direktur yaitu Delviola Matursadia, manajer keuangan yaitu Rasmila Wela, manajer produksi SDM yaitu Almaida, dan manajer pemasaran saya sendiri yaitu Aulia Cahyaningrum. Di mana tim pengelola atau nama tim dan keahliannya serta jumlah tenaga kerja yaitu Delviola Matursadia, Rasmila Wela, Almaida, Aulia Cahyaningrum, dan Hafifah Usman. Kemudian pada bab 6 yaitu rencana keuangan. Poin pertama yaitu kebutuhan dan investasi dan modal. Kotak pensil merupakan usaha yang tambahan yang digunakan sebagai alat untuk pensil pena supaya tidak berantakan dan rapi dan lain-lain. Selain itu sebagai hiasan dengan beragam-ragam hiasan tentunya membutuhkan banyak dana. Oleh karena adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah yang pertama, kebutuhan dan alat produksi. Komponen-komponennya yaitu kain flanel yang harga per unitnya 12.000 dengan jumlah 3 dan total biayanya 12.000. Yang kedua, botol plastik bekas. Unitnya yaitu ada 2, umur ekonomisnya 10.000, jumlahnya 2 dan total biayanya 10.000. Yang ketiga, kotak dos. Unitnya ada harga per unit yaitu ada 2, umur ekonomis 4.000, jumlahnya 2 dan total biaya 4.000. Yang keempat yaitu tali warna, harga per unitnya 1, umur ekonomis 7.000, jumlah 3 dan total biayanya 7.000. Yang kelima, tinta timbul, harga per unitnya 3, umur ekonomis 15.000, jumlahnya 3 dan total biayanya 15.000. Yang terakhir yaitu lem tembak, harga per unitnya 1,
umur ekonomis 17.000, jumlahnya 2, dan total biayanya 17.000. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 65.000. Lanjut, Viola. Yang kedua, biaya operasional. Komponennya yaitu ada sewa tempat, transportasi, komunikasi, dan informasi. Total semuanya untuk itu yaitu 3.400.000. Kemudian prediksi arus kas, laporan arus kas. Kebutuhan modal awal produk yaitu biaya inventaris ditambah biaya operasional yaitu 65.000 ditambah 300.000 menjadi 365.000. Jadi total biayanya 365.000. Harga produksi yaitu harga tetapnya 20.000 untuk satu kotak pensil dan harga minimal 19.000 satu kotak pensil. Adapun rencana laba dan rugi yaitu penjualannya 20, yaitu 30 dikali 20 PSC, maksudnya itu per untuk satu itu dikali 240 hari, totalnya 50.000. Yaitu ditambah lagi, itu dikali 2, jadi total pendapatannya 100.000. Biaya produksinya yaitu biaya tetap yaitu 20.000, biaya produksi 20.000, jadi labanya yaitu pendapatan dikurang biaya tetap, hasilnya 40.000. Totalnya yaitu 100.000, laba 100.000, rugi 40.000, jadi laba dikurang rugi menjadi 60.000. Laba bersih pun menjadi 60.000. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya, yaitu Oleh yang Ningrum. Selanjutnya pemaparan materi terakhir yaitu berupa bab 7 penutup yang akan saya paparkan sendiri. Perkenalkan, nama saya Delviola Matur Sadiah dengan NIM 2046105 dan dari Prodi Jurusan Sejarah. Kesimpulan dari presentasi tentang bisnis plan kelompok kami, kelompok 3, yaitu usaha kerajinan membuat tempat pensil emoji dari botol bekas ini cukup menjanjikan karena memanfaatkan sampah daur ulang yang ada di sekitar lingkungan dengan sedikit modifikasi sesuai dengan permintaan pasar. Diharapkan usaha ini bisa bersaing dengan usaha kerajinan lainnya yang ada di pasaran. Selain harga yang terjangkau, usaha ini bisa menjadi inspirasi bagi wirausaha lainnya untuk membuka usaha yang juga mendaur ulang barang bekas. Sarannya, yaitu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan proposal dan juga apabila ada kritik dan saran, kami bisa menerimanya dengan berlapang dada. Diharapkan juga masyarakat lebih menghargai kerajinnya yang terbuat dari daur ulang bahan bekas, agar lebih banyak muncul usaha dan juga membuat pemanfaatannya untuk lingkungan sekitar. Demikian pemaparan terakhir materi kelompok 3 kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator dengan pemaparan materi yang pertama Rasmila Wela, pemaparan materi kedua Almaidah, dan pemaparan materi terakhir Aulia Cahyaningrum. Demikian presentasi kelompok 3 kami untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan membuat bisnis plan yaitu tempat pensil emoji dari botol bekas. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.